السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويغل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام النووي قدس الله سره ونور ضريحهم يعني درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pencinta Rasulullah, pencinta ilmunya Allah, kesetiaan bertengkarlah rezeki dan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Surah At-Taubah. Allah berfirman, fa in tabu, maka sesungguhnya orang-orang tabu yang bertaubat. Tabu ini orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat berarti orang yang mengakui kesalahannya dan memohon kepada Allah untuk diampuni kesalahannya dan berikrar dia tidak mau melaksanakan perbuatan dosa lagi. Itu namanya tabu. Tabu itu adalah bertaubat. Ya. Orang yang bertaubat. Nah, jadi orang-orang yang bertaubat anika, orang-orang yang sudah mengakui dirinya bahwa dirinya banyak dosa dan hanya Allah yang mengampuni dosanya. Fa in tabu, sesungguhnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah, taubat tentunya kepada Allah, bukan selain Allah, karena Allah yang dan yang hanya berhak dimintai ampunan. Dari kenyamanan proses pengakuan seorang hamba akan dosanya dan minta kebesaran Allah untuk diampuni. Sesungguhnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah wa aqamus salata wa aqamu, dan orang-orang yang menjalankan salat, mendirikan salat, menegakkan salat. Nah, nomor 2, orang
saya cinta ke Allah. Orang yang menunjukkan cintanya dari aspek zahir wa batin wa aqamus salata, yaitu orang yang menegakkan salat, mendirikan salat. Sebab salat itu bukan hanya pekerjaan zahir, tapi juga pekerjaan batin. Rukun salat adalah rukun aqwal, rukun af'al. Jadi qaulan wa fi'lan. Jadi rukun salat adalah rukun qaulan, bacaan, fi'lan, amal perbuatan. Kalau itu tidak dilakukan, tak sah jenazahnya. Jadi rukunnya salat ini kan tak ada pun rukunnya umrah berhaji, tak ada. Jadi kalau rukun umrah berhaji nikah rukunnya af'al. Af'al anika perbuatan. Biar tekak apa waf tak macam apa aku besar. Asyari tak macam apa pokok aja ajik betul kali sesuai kenika sah, tidak masalah. Tapi kalau sholat lisannya baca dengan tak mau Fatihah walaupun bergerak terus fokus gerakannya tak sah. Makanya sholat ini gerakan zahir dan batin. Lisanna, badanna, ini kan satu jenis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah ketika kata Rasul sebagaimana engkau melihat aku salat. Rasul as-salat ngakui niat. Rasul as-salat ngakui takbiratul ihram. Rasul as-salat badan ngakui kabira. Badan ngakui Allahumma ba'id baik. Rasul ngakui ruku, as-salat ngakui tasyahud. Ya kita ikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salat anika kelakuanna zahir, kelakuanna batin. Makanya kalau Imam Syafi'i anika salah satu yang kita dinto yang menjadi namanya benar sahnya salat adalah talaffuz. Talaffuz anika adalah dinyaringkan, bukan dinyaringkan, dilafatkan melalui lisan. Paling tidak lisan nikah kula baca dengan memohon Fatihah diri kita mendengar. Berbeda ate mereka mau di Syafi'i, fajar berarti tak mau kemuat. Nah, mau di Syafi'i batalafut Bismillah. Talafut lah nikah. Apa? Biar gerakan zahir batin kekapin nikah dipersembahkan ke Gusti Allah. Wa atau zakat, dan orang-orang yang menyalurkan hartanya untuk dizakatkan. Siapa yang zakat? Beri zakat. Jadi zakat ini kelakuan apa? Kelakuan zahir. Kelakuan batinnya niat untuk zakat. Jadi kelakuan zahir, kelakuan batin dari kaki. Dan orang-orang yang berjalan di jalannya Allah. Nah, orang yang jalan di jalannya Allah ibadah, bentuk perjuangan dan sebagainya. Nah, itulah kelakuan-kelakuan zahir dan batin yang dicintai Allah. Jadi kalau berbaca dengan aneka, empakon berkusti Allah mewujudkan cintanya dalam bentuk perbuatan. Perbuatan yang tampak, apalagi yang sir yang tidak tampak. Kelakuan ikhlas, aneka kelakuan hati, benih kelakuan zahir. Tapi orang yang dikatakan ikhlas butuh zahir. Contoh, orang as-shadaqah, ikutnya ikhlas dan tidak. Ikhlas dan tidaknya ditentukan dengan nama pilihan as-shadaqah. As-shadaqah kelakuan zahir, abri pese ke masjid, pese zahir pada, nah ya pese, sahabat ke masjid. Nah, dikatakan yatim pada kelakuan zahir. Tetapi kelakuan batin, nah karena siapa? Abri ke masjid, abri ke anak yatim. Karena todus karena apa karena Allah. Nah, itu persoalan batin, ada orang yang tahu. Makanya orang ikhlas dan tidak nikah persoalan hati. Tapi
bisa benar-benar mengukur orang nikah ikhlas dari aspek luar, tidak bisa. Aspek zahir anika tak bisa. Segala-galanya totalitas menentukan panjenengan ikhlasnya seseorang, tidak bisa. Walaupun tak sakasak misalnya, belum tentu. Mun ate nanti kok sakasak, mereka cak orang seikhlas. Nah, tak ikhlas kok. Tidak ikhlas. Ikhlas ini tidak bisa direkayasa kelakuan hati karena Allah. Lalu mukhlis, orang seikhlasnya mana mukhlis? Mukhlis ini kenapa? Upaya agar ikhlas. Kenapa caranya? Niat karena Allah. Tetapi orang mau ikhlas butuh zahir dulu. Biar tak bisa masuk ke makom ikhlas, mukhlis, munta'alakoh. Tak bisa. Maksudnya biar sholat tak, cak sholat ikhlas, munta'akoh tak bisa. Sodakona, cak orang ikhlas, munta'asodakoh tak bisa. Dari lima cak sholat ikhlas, munta'alakoh. Makanya zahir keadaan. Penentu zahir. Nah, ikhlas itu rohaki, abang berusaha karena Allah. Jadi kan berupaya, yang mana mukhlis ini kan orang saya berupaya untuk selalu karatu ke Gusti Allah. Nah, itu persoalan hati. Ria, sombong, persoalan hati. Abang tak bisa mancar karena teka orang, tak bisa. Beberapa pembahasan yang lalu Rasulullah membahas, ada orang yang bertanya apakah ketika pakaiannya mewah ini kayak kocak sombong? Tidak. Malah Rasulullah mengatakan innallaha jamal wa yuhibbu, innallaha jamil wa yuhibbu jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Berarti tak termasuk. Nah, makanya tak oleh anilaian orang. Nah, maka kula panjenengan nika epakon dapat untuk seimbang antara kelakuan zahir dan kelakuan batin. Nah, ini penting ya. Seimbang nih. Seimbang Pak Napa ini kan seimbang nih. Jemur kencing. Sedaya perbuatan sebagus, kelakuan sebagus anika awsatuhan apa? Ingat tenangan seimbang. Tak ke atas, tak ada bawah, di tengah-tengah. Awsatuhan at-tawasud, at-tawassud. Nah, itu namanya di tengah-tengah, seimbang. At-tawasud, seimbang. Nah, kelakuan zahir, kelakuan batin seimbang. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita untuk meraih rahmat dan cintanya Allah. Oke ke masjid, oke dulu ke masjid. Ini kalau zahir, puru atau pak sepak niat karena Allah. Ini etorok nih. Nah, kalau baca pak sepak, aja kalau aku terbiasa puru ketika kita ajar bagaimana kebiasaan kita karena Allah. Ini kenyamanan keseimbangan. Bila aku berpanjangan, ini kayak apa berkuste Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan keseimbangan di dalam kita meraih rahmat dan cintanya Allah. Nah, kemudian dari firman itu, para wali-walinya Allah merumuskan bagaimana antara zahir dan batin ini seimbang. Kelakuan abad ini seimbang. Makanya wali-walinya Allah ada yang merumuskan beberapa cara-cara berzikir enak ke Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir bin Saleh bin Dus Al-Jilani, beliau merumuskan metode berzikir enak ke Allah. Hakikat itu bin jahar, dengan cara menyaringkan bacaan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullahaladzim, sallallahu ya latif, ya latif, ya jabbar, ya qahar, bersama-sama. Anehkan yang mana latihan zahir enak ke Gusti Allah. Siapa yang menciptakan metode ini? Syekh Abdul Qadir bin Saleh bin Dus Al-Jilani. Rujukannya kemana? Ke Rasulullah. Rasulullah pernah zikir zahir,
Minana sahabat mirang kaji Nabi marina sholat Allahumma antas salam. Mau tak ibarat kita kira-kira itu. Ketika dari sahabat, boleh dari kaji Nabi, dari sahabat berarti kaji Nabi membaca dan membaca ekaedi pun sahabat. Berarti rangi. Mau tak rangi tak kira-kira sahabat yang budi dengan. Oleh karena itulah, nah ini menunjukkan bahwa dasar orang yang berzikir jahar ini juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting. Ibtona nampaknya mana Rasulullah nikah mengiyakan sunnah takriri, sunnah takriri. Kemudian nampaknya mana asolat, mari asolat kanjeng Nabi pas mau. Siapa kena nang ibudi saya mau kabira walhamdulillahi katsira taqwa qabir. Siapa kena kabira kanjeng Nabi tak mau sekali kabira walhamdulillahi katsira. Siapa kena itu? Artinya ya Rasulullah, engkau boleh namira dari malaikat lalu lagi pintu langit terbuka ada rahmat Allah. Nah, berarti Rasulullah mengiyakan apa yang tidak dia kerjakan. Ini kesunahan sunnah takriri. Biarkan boleh. Nah, ini lagi. Jadi siapa yang menciptakan cara berzikir mereka baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, baca tiba baca qasidah burda amit tadakuri bersama jemaah. Nah, baca tiba, baca berzanji, baca kiamat. Nah, itu adalah metode cara berzikir jahar. Kemudian pada aulia oleh ulama walina Allah seandainya Syekh Muhammad kita itu Baha An-Naqsabansyah. Anika mencoba merumuskan zikir ketika tak perlu nyari, tapi perlu dengan getaran hati, bahasa kalbu. Seekor dzikru bil khafa, dzikru bisir, zikir dengan samar dengan hati. Tak perlu kan mesti zikir nomor 2 ini kan. Lesan tak perlu membantah, ucap tapi hati. Allah la ilaha illallah Allah. Dan pada aulia kekasih, orang-orang hebat kekasih ini. Nah, kemudian karena pada orang hebat, Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Kalimantan, dari Indonesia, ngarang kitab nyamana Fathul Arifin. Kitab Fathul Arifin seesekan apa? Berzikir tidak hanya lisan, nyari, tidak hanya hati, tapi paling fokus disatukan antara nyaring dan gerakan bahasa hati. Ini yang mempertemukan ulama Indonesia, nyamana Syekh Ahmad Khatib Sambas. Lesana la ilaha illallah, la ilaha illallah, adena Allah. Nah, kalau baca dengan apa aja? Allahu Akbar. Adena aniyat. Ani kamu Imam Syafi'i niat pabeureun pak takbiratul ihram. Biar menurut Imam Syafi'i mun ta niat tak sah, mun ta niat pabeureun tak sah karena niat teu hati. Nah, wajah kita bertarafut kami apa bareng tak aku. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah Pak Allahu Akbar ateniat usalli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Ketika mazhab Syafi'i. Mulmatan syaabur berarti kelakuan apa? Zahir berbatin. Maksudnya. Nah, ketika lakukan ini kan. Biar Imam Syafi'i tak ngakuin ini kan asal niat jadi apa bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, bila nak mengaku Imam Syafi'i berlancar takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, tapi Imam Hambali dan Imam Hanafi pun niatnya sesaat sebelum takbiratul ihram. Karena imam-imam Makkah, biar imam Makkah, kalau imam Makkah tak lancar Allahu Akbar.
Kenapa? Niat terus letak merah tadi. Jadi kita niat ya jadi lahir berbatin apa enak Allah. Nah gini kan. Itulah macam poin antara kelakuan zahir berkelakuan batin. Setapak bersetapak tak pada. Kenapa? Karena manusia ini terdiri dari dua, jasman wa ruhan, zahir batin. Tak bisa ekor cak manusia montak terdiri dari dua itu. Makanya ketika kami pergi ke Gusti Allah persembahkan kepada Allah. Salah satunya tak bisa mengenak, salah satunya tak bisa benih manusia yang mana. Montada Rasulullah yang batin jasman waru ruhan. Makanya jasman rohaninya kau persembahkan ke Gusti Allah. Nah itulah dasar dari pentingnya kita parlona oleh berpanjenengan ini meraih cinta Allah melalui aktivitas zahir dan aktivitas batin. Jadi kan kau tuh saja berkuliah berpanjenengan ajar beremak niat anika selillahi ta'ala setulus karena Allah. Karena kekuatan niat ada di hati, maka belajarlah hati untuk selalu ingat kepada Allah. Demikian yang paling penting untuk kita belajar dan kita lakukan dalam kaulian, insya Allah akan melahirkan dan menurunkan hakikat itu namanya mana ampunan Allah, kebesaran Allah, kaulaku cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga era cekian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu lahir batin kita ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Fatihah sekalian ya susah tidak kesetuju para ulama mursyid Tariqah Naqsabandiyah. Insyaallah kita akan dikhalif para masyayikh Naqsabandi para masyayikh Tariqah muassis mursyid Tariqah Naqsabandi Khalid Kian. Kita mau Fatihah muka ke beliau yang pertama kita cerita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakah ilmuna, barakah amaliyahna, barakah zikirah. Akhirnya dekat kita seterusnya kita jadi orang-orang syahdi zikir ke Allah, syahdi enak ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhari'ahum wa ya'li darajatihim fil jannah wa 'adda 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.